UMKM yang hadir setiap hari pukul 11 sampai dengan pukul 12 siang di Pro 4 RRI Palembang. Suara Budayu, Sumatera Selatan. Pengrajin itu menawarkan model yang sudah biasa mereka. Dicoba dulu, di trial dulu, dicobain ke teman-temannya. Kalau oke, ya tinggal jualan. Acara selanjutnya Teras UMKM bersama Pro 4 RRI Palembang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dulur galau ya, Pro 4 dimanapun berada. Balik lagi bersama Cek Yohan dalam program Teras UMKM Lokal Kita, yang mana ini ruang inspirasi bagi pelaku usaha lokal ya untuk berbagi cerita, pengalaman dan serta semangat untuk mengembangkan usaha. Nah, program ini juga jadi wadah bagi kita galau-galau untuk kenal lebih dekat para pelaku UMKM yang sekarang ini sedang berkarya dan memberikan warna bagi perekonomian daerah kita, khususnya di Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Pada edisi kali ini di 12 Maret 2026 hari Kamis, kita kedatangan tamu narasumber dari Dapur Mama Cel dan Sweet Party, yaitu Cek Desi Eka Medi. Panggilannya apa Cek nih Cek? Desi. Cek Desi. Kita Iya. kita kalau di sini pakai bahasa Palembang, tapi kalau misalnya Cek agak susah bahasa Palembang campur ke labay Cek basing lah. Bahasa Kompreng juga boleh, bahasa Moreni boleh. Campur-campur bahasa enggak apa-apa di sini. Iya, Aman pokoknya pacak galau. Nah, kita temanya hari ini ialah merayakan setiap momen dengan karya. Karena apa? Karena kan Cek Desi ini kan jual produknya tuh jasa dekorasi sama hampers sekarang ya. Hampers barang. Nah, itu yang hampersnya udah sebarang hampers, tapi hampers yang didekor itu loh, cantik nian pokoknya. Kaget nak di mana jingoknya, kaget kita tanya sama Cek Desi ya. Iya. Nah, mungkin kalau awal-awalnya kita kenalan dulu kali ya Cek ya. Mungkin bisa cerita sedikit tentang diri Cek Desi, kegiatannya apa baik yaitu. Terus tentang Dapur Mama Cel sama Sweet Party Palembang ini. Boleh, silakan. Oke, perkenalkan saya Desi. Jadi saya itu pertama merintis di dekorasi. Yang saya beri nama Sweet Party Palembang itu sudah mulai dari tahun 2017. Udah lama ya. Jadi mulai duluan itu Sweet Party dekorasi dibanding sama Dapur Mama Cel. Kalau Sweet Party itu dari 2017, zaman-zaman masih kuliah. Itu berawal dari cerita dulu ya. Boleh. Berawal dari saya sendiri pakai jasa dekor orang lain sebenarnya merayakan ulang tahun temen. Terus dilihat-lihat kayaknya propertinya ya mudah gitu kan. Terus juga ya terinspirasi lah dan mencoba membuka sendiri. Itu ya awalnya Sweet Party dari 2017. Berarti sekarang sudah jalan ke 8 tahun atau OTW 9 tahun lah yo. Iya. Oh, sudah lama ya berarti. Sudah lama. Nah, sedangkan kalau Dapur Mama Cel ini kapan mulainya? 2022. Setelah menikah. Setelah nikah. Iya. Berarti udah 4 tahun yo. 4 tahun. Jadi jasa dekorasi dulu, baru jasa hampers dan iya, makanan. hampers. Makanan. Sebenarnya itu makanan dulu sih, Makanan Mbak. dulu Dapur tuh ya? Mama Cel. Karena kan sebelum nikah itu kan kerja. Jadi karena kebiasaan cari cuan, Mak-mak setelah banget nih. iya mak-mak banget. Setelah di rumah itu kan ngerasa kayaknya nggak enak ya kalau udah biasa cari cuan. Karena kan pas sudah nikah udah punya anak kan nggak bisa lagi nih kerja. Jadi ya udahlah usaha aja. Yang kita bisa usaha pertama tuh usaha makanan. Mulainya itu Dapur Mama Acil tuh jualan minuman kayak cismil. Pokoknya lihat tutorial di TikTok lah. Di TikTok. Iya. Tapi kalau misalnya boleh tahu nih, itu kan pertamanya si Dapur Mama Cel ini jualan minuman. Itu jualannya tuh online atau langsung buka lapak? Online dari rumah kan, dari HP. Kita dari HP promosi ke teman-teman deket dulu kan. Dari teman-teman deket minta promosiin lagi dari sosial media kan. Manfaatin sosial media karena kalau keluar tuh kan nggak bisa. Udah punya bocil. Jadi manfaatin sosial media dari rumah. Karena ngerasa sayang waktu sama anak ya, Iya. bersamai anak, apalagi lagi golden age kan. Iya, benar. Jadi bikin usaha dari rumah dulu Bang. Dari rumah. Yang itulah jalan sekarang 4 tahun. Awalnya bikin minuman, terus abis minuman apa lagi nih produknya? Kayak wonton, yang itu dulu kayak apa ya, seblak tapi bukan seblak ya, itu kan dikap-kapin. Nah terus kalau hampers ini kita khusus Idul Fitri.
Oh, musiman. 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 Idul Fitri, Imlek kita mulai buka hampers. Oh, tiap acara keagamaan yang lagi happening Iya. buka Momen-momennya ya. momen-momen. Berarti setahun kalau hampers ini cuma sekitar mungkin 3 kali dah sih. Iya. Kan Lebaran, Natal, Imlek. Imlek. Iya, itu limited edition ya. Iya. Berarti hampersnya limited edition. Tapi kalau misalnya nih, Dana pesan hampers nih hari-hari biasa itu open PO makanan gitu. Makanan. Oh. Terus juga makanannya kita bervariasi, Mbak. Oh. Kayak aku kan sering lihat-lihat di tutorial di TikTok ya, kayaknya ini oke lah untuk jualan ya. Budgetnya sekian-sekian masuk lah ini. Nanti aku promosiin di WA, di IG kan nanti open PO sistemnya. Kalau misalnya ada yang pesan baru bikin kayak itu. Jadi ide yang satu menu terus-terusan tapi ini ganti-ganti. Ganti-ganti. Oh, Nggak mungkin satu menu. berarti ngikutin tren yo. Iya, Ngikutin tren. Mungkin kayak sekarang kan trennya tuh dimsum keju lumer. Iya. Buka juga open Iya, PO juga. kemarin itu terakhir apa yang viral itu ya? Apa yang viral? Pernah juga puding buah. Oh, puding buah. Puding buah. Terus tuh puding Silver Queen itu kan sempat viral kan pada viral. masanya. Itu puding buah itu lumayan kalau untuk ulang tahun kan. Ini tetap kita sistem PO. Dari rumah. Dari rumah. Pesennya tuh biasanya dari WA atau dari DMIG biasanya. DMIG dari WA, pokoknya manfaatin semua sosial media. Oh, berarti memanfaatkan teknologi digital Iya, terkini lah. bener. Iya, bener. Tapi kita balik lagi nih ke Sweet Party ini, agak penasaran ya. Ini kan udah lama nih kan. Udah dari lama, 2017. Ini usaha pertama juga kan. Usaha pertama. Usaha pertama. Kalau sampai sekarang nih masih enggak sih ada yang order di Sweet Party? Ada tapi dekorasinya. tidak sebanyak dulu. Mungkin karena sekarang sudah banyak yang membuka usaha itu juga kan. Jadi kalau dulu pas baru-baru buka itu benar-benar luar biasa. Full booking Rame, ya? full booking. Full booking. Kadang satu minggu tuh cuma satu kali yang nggak dekor. Oh, jadi tiap hari tuh pasti ada Pasti ada. full slot ya per minggu. Full, tuh. heeh. Itu kalau boleh tahu harga jasa dekorasi di Sweet Party itu berapa sih, Cek, mulainya? Kita mulai dari start from 250.000. 250.000. Iya. Itu yang paling murah. Ya, jadi itu ada table setting, room setting, sama ya kayak table setting itu kayak di kafe-kafe ya, meja ya. Kalau room setting itu ya kayak di hotel, kamar hotel, bisa juga untuk di kafe kayak backdrop ulang tahun itu. Tapi pokoknya harganya mulai dari 250.000. Itu yang paling murah 250.000. Paling murah. Udah all in pokoknya dari kita semua ya. Iya, Tahu cuman no, yang booking tempat dari customer. dari customer. Benar. Berarti mereka tahu beres lah ya. Beres. Acara tuh terselenggara. Dekor cantik. Iya. Itu 250. Tapi yang dari awal itu yang termahal nih harga dekor Cek Desi berapa? Kalau kami sekarang di Akika. Akika Itu bisa sampai 2 juta lebih. 2 juta lebih. Ya, karena dia paketannya sudah termasuk bendera, sudah termasuk alat-alat akikah, undangan, thanks card, semuanya udah siap semua. Oh, berarti ini pakai lengkapnya berarti dosa mikirin yang perintil-perintilan, pokoknya pesen bae Iya, di Sweet bisa. Party langsung yo. Kalau mau terima beres ada Terima semua beres, paketan. aduh. Itu 2 juta tuh yang paling mahal sudah. Iya, 2.500.000 lah. 2.500.000. Temanya bisa pilih tuh. Temanya bebas, Oh. bebas request dari customer. Kalau mau order nih, Cek, itu hamin berapa sih ya untuk yang harga 2.500.000 ini? Karena kan ini custom nih biasanya Iya, kan. sebaiknya sih dia hamin 2 minggu bisa. Jadi kan kita bisa prepare lebih bagus kan. Kalau urgent takutnya nanti tidak sesuai dengan permintaan. Iya, benar, Jadi hamin 2 minggu atau hamin 1 bulan lebih bagus. Oh, jadi yang penting dia bisa, persiapan. yang dia keep dulu, keep dulu untuk harga atau DP kan. Nanti kita tinggal proses. Tinggal proses. Oh, menarik ya. Iya. Jasanya sekarang sudah dari yang kecil-kecilan party. Iya, Biasanya itu tuh kalau zaman-zaman kuliah dulu tuh itu ulang tahun kan. Iya, ulang tahun. Dekor ulang tahun tuh. Anniversary. Anniversary itu. Terus dekor Monica, bridesmaid. Sekarang sudah sampai berkembang ke dekor akikah. Akad nikah bisa juga. Akad nikah bisa juga Iya, sekarang. lamaran bisa. Oh, apalagi Cek selain itu? Apalagi dekornya? Apa lagi? Dekor enif, bridal shower, baby shower, akikah, akad, ulang tahun, semuanya bisa. Cuman kami belum ke nikah belum. Oh, belum pernikahan. nikah. Tapi mungkin ada lagi segera ya. Iya, semoga ya. Siapa tahu ada model lagi nih. Amin. Buat pelaminan. amin. Kita doakan lah. Iya. Tapi Cek, selama ngejalani usaha ini kan Cek itu mulai dari zaman kuliah ini kan ya. Zaman kuliah. Tantangan yang terbesar yang
pernah dirasa tuh apa sih? Ngerintis usaha? Tantangan itu kalau misalnya di dekorasi ya, Iya. kita tuh sering kalau misalnya di perjalanan macet, telat, customer kan kadang Mbak sorry ya telat macet gitu kan. Terus juga nanti ya ada beberapa lah customer yang Mbak kenapa kayak gini Kak, mungkin nggak sesuai dengan Komplain ya. komplain lah gitu. Tapi alhamdulillah semuanya jarang sih yang kayak gitu, Jarang jarang. ya. Tapi pernah gak sih Cek Desi dapet komplain yang menurut Cek Desi ini aneh nasi komplainnya? Aneh pokoknya kayak hah gitu. Pernah sih, Apa pernah tuh? Coba dong kami komplainnya. ya waktu itu di salah satu rumah ya, dekornya di rumah. Jadi dia tuh minta dekor Valentine. Itu kan jarang ya Mbak ya Valentine ya. Valentine di kamar terus pakai balon bentuk love. Waduh itu susah, sudah bikinnya susah kan. Udah menurutku ya udah persis sesuai permintaan dia ya. Tapi ya mungkin dari mbaknya mungkin Ekspektasinya mungkin Tapi sebelum misalnya deal-dealan sama klien nih Cek, ada briefing dulu gak sih sebelumnya atau dikasih pitching boardnya dulu kayak gini loh Mbak, ini kira-kira bakal dekornya itu? iya. Udah deal? Biasanya dari mereka ada kasih atau kalau mereka minta rekomendasi dari kita kasih juga. Enggak, udah dikerjain sesuai. Iya. Agak aneh memang. Iya, cuman emang ya udahlah gitu kan. Ya sudah, wajar namanya usaha pasti ada Iya, komplain ya. benar. Ada apa? Ada yang apresiasi, Iya. ada yang komplain wajar, namanya juga usaha. Namanya usaha. Tapi Cak mana sih Cak proses kreatif dalam ngebuat konsep atau sebelumnya itu kan ada pasti kan yang mau pesen tuh lihat portofolio nih. Iya. Kalau Cak nyari gambar. inspirasi dari portofolio tuh Cak mana kemarin tuh? Kalau kami Ah, ah. kalau sebelum itu ya kan memang pas baru-baru merintis tuh belum banyak contoh ya Mbak ya. Ya paling lihat-lihat kayak di Google. Google. Tapi dibilangin Mbak ini kurang lebih kayak gini. Karena belum banyak contoh kan. Tapi setelah kami udah rame banyak contoh-contoh ya kami kasih yang hasil kami sendiri. Tinggal tanya mbaknya mau yang kayak mana, mau tema apa, mau warna apa gitu kan. Kalau ada rekomendasi kirim, kalau enggak ini kita kasih contoh kira-kira mau yang mana gitu. Misalnya contohnya nih anggaplah nih si dekorasi tadi warna-warni yang dicontoh yang dikasih sama klien tadi. Itu bisa gak sih dibuat semirip mungkin itu? Bisa. Bisa. Jaminan tuh. Iya. Keren. Keren. Pokoknya kalau dia mesennya lama mbak ya, kalau dia mau sesuai insya Allah bisa. Cuman kalau dia urgent ya kita keterbatasan kan, kadang balonnya nggak ada, nggak ready kan. Kalau misalnya pesannya dari H-2 minggu itu insya Allah kalau dia mau sesuai insya Allah bisa kita. Karena kan prepare kita tuh lebih lama, lebih gimana ya, lebih komplit lah, bisa cari kalau di sini nggak ada bisa cari di sini. Tapi kalau urgent ya kita juga ngomong nggak bisa. Iya, nggak bisa Kan sesuai. custom loh, bukan iya, yang bener. bukan kita yang nentuin. Kalau kita nentuin ado, warnanya ado gitu nah. Kalau dia H-1 kan untuk besok ya. Waduh, ready-nya yang ini loh. Iya, kita ngomong. Seadonya. Kita ngomong, keren. Berarti emang bisa misalnya aku pengen yang bentuk L Cak berkata. Bisa nih dia di requestin Cak itu. Tapi ini kan sekarang nih Cak atau Cak Desi saingan udah banyak nih. Iya, benar. Dekor sudah menjamur mulai dari dekor kecil-kecilan sampai dekor besar-besaran. Tapi gimana sih cara Cak Desi manfaati media sosial tuh biar usaha Cak Desi tuh tidak surut, tetap berkembang. Kan itu udah termasuk berkembang nih karena dari dekor yang set table sampai ke dekor akikahnya udah jauh loh nih perjalanannya nih. Gimana caranya? Manfaatin sosial media promo. Jadi kan di Instagram tuh ada sponsor juga ya Mbak ya. Nah jadi kalau misalnya dia kayak udah 1 bulan ya kayaknya udah hampir 1 bulan belum ada yang order, aku iklanin dari Instagram. Nanti dari Instagram aku juga diposting atau nanti bisa minta tolong temen. Yang pasti kita tuh rajin-rajin promo sih. Kalau promo di Instagram itu berbayar gak sih Cek? Berbayar. Tapi terjangkau ya? Terjangkau, yang lihat juga banyak. Viewsnya banyak. Iya. Soalnya aku juga nemu dari situ dari iklan. Iya. Apa ini? Iya berbayar. Cek. Berarti emang media sosial ini selain sebagai portofolio jadi sebagai tempat ngiklan yang efektif ya. Iya benar. Terus kalau misalnya ini kan brandingnya sekarang kan apa nih kalau untuk usaha Cek Desi Dewe, branding Sweet Party ini apa sekarang? Apakah branding yang kan kita tuh ada target pasar masing-masing nih Cek ya. Kadang tuh kan mungkin dekor kita sama tapi harganya yang pesaing tuh lebih murah atau lebih tinggi dari kita. Kalau Cek Desi ini main di mana nih brandingannya? Kalau kami di apa ya? Kayaknya cuman
hasil dekor kami aja Mbak yang lebih dimaksimalin. Dimaksimalin ya. Iya, terus juga properti, di properti. Kadang kan maaf ngomong ya sekarang nih banyak kan yang harganya di bawah kita ya, Iya. tapi kadang propertinya memang yang ya biasa. Cuman kalau yang Palembang tuh lah dewek. Iya, nak murah, nak bagus. Murah bagus sama Iya. saya. Nah, ya kita di properti kita kalau bisa lebih bagus lah cek Lebih itu. bagus. Nah, misalnya harga sekian, ya oke kalau mereka nak pakai harga sekian, tapi kan kita lihat dulu properti kita beda kayak Beda. itu. Disesuaikan ya. Disesuaikan. Tapi kan saingan banyak ini. Ada gak sih yang ngebedain sweet party sama jasa dekorasi lainnya? Customer sendiri sih biasanya. Mbak. Kadang ya sudah tahu ya kita tuh di beda-beda, tapi kadang ada customer yang jujurnya itu kan Mbak, aku tuh nak cek ini, kadang dia tuh ngirim foto kayak screenshotan Instagram dari dekor lain. Dekor Aku lain, maunya yang kayak gini Mbak, cek itu. Oh, tapi dikasih ke sweet party. Iya, Itu. Nah, kalau cek itu cak mana cek? Itu diterima gak sih kalau misal cek itu? Takutnya kita kan kaget kan kata, oh ini mah ngejiplak karyaku. Kita takut juga dong sebagai pengusahanya. Iya, makanya setiap misalnya Mbak aku mau yang kayak gini, screenshotan nih dari dekor lain. Oh bisa Mbak, tapi kemungkinan properti kita nggak sama 100%. Tapi kalau kayak model balon, model bentuk-bentukannya insya Allah bisa. Tapi kalau kayak meja ya, misalnya akikah nih ada mejanya, ada kursinya, ada ini, kemungkinan nggak sama 100%. Tapi kalau untuk warna balon, apa temanya misalnya dia temanya pururu nih gitu, bisa gitu. Tapi untuk propertinya aja kemungkinan nggak sama. Oh itu, berarti itu disesuaikan dengan properti yang ada juga ya Cek Iya, ya. Tapi itu tidak pernah itu tidak sih Cek, ada dari misalnya jasa dekor lain ya, anggaplah pesaing nih yang ngekomplain langsung ke Cek Desi gara-gara, woi kok melok-melok aku sih? Nah, Belum pernah. Belum pernah. Alhamdulillah berarti. Alhamdulillah, belum pernah. Kalau pernah bolehlah cerita nih. Oh aku pernah dilabrak nih sama jasa dekor lain gara-gara mikir. Belum pernah sih, belum pernah. ada. Belum pernah. Alhamdulillah berarti itu. Iya. Sejauh ini Cek, siapa sih yang selain cerita di balik kenapa milih dekor tadi itu gara-gara pernah pakai jasa dekor? Pernah pakai jasa dekor. Apalagi sih yang jadi inspirasi Cek Desi dalam ngebangun usaha ini? Dulu kan pas zaman-zaman kuliah ya. Dulu kan dekor itu belum banyak Mbak, yang ini kan. Langkah-langkah. Yang langkah lah. Jadi aku coba itu kan gara-gara pakai jasa dekor orang lain, dan mulai dari coba-coba memang sih ngelihat propertinya tidak susah, terus juga itu bisa dipakai berulang-ulang kan. Jadi makanya pengen buka itu. Jadi sudah buka, hasilnya lumayan sampai bisa bayar kuliah. Dulu zaman-zaman itu bisa bayar kuliah sendiri dari hasil dekor. Hasil dekor. Tapi kuliah keganggu dah sih Cek kan? Enggak. Kuliah Kuliah malam waktu itu. Oh kuliah malam. Oh jadi pagi sampai sore gawe ngedekor, malam kuliah. Malam kuliah. Capek. Mal abis balik kuliah ambil lagi kan, properti itu diambil lagi. Sehari itulah ya. Iya. Tapi itu agak ribet juga sih sebenarnya, agak susah. Maksudnya kayak di tenaga kan. Iya, jasa Jasanya tuh, tenaga. Jasa tenaga. Cuman dibawa happy Bella. Happy karena duitnya lumayan. Iya. Tapi kita jeda dulu sejenak aja ya. Mungkin buka YouTube dulu. Siapa tahu ada yang bertanya nih di YouTube kita. Kita boleh. jeda dulu ya. Jangan kemana-mana, Dodolor tetap di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Cintailah mana tidak berkias, jalinnya lalu rentak berias.
paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri? Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh. Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh. Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru. Bener juga ya. Belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja. Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita. UMKM, ekonomi kita, masa depan kita. Masih bersama kami di teras UMKM, Perumpat RRI Palembang. Ya, 88,4 FM Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cek Yowan dan Cek Desi di teras UMKM dengan tema Dapur Mama Cel dan Sweet Party, merayakan setiap momen dengan karya. Kalau tadi kita sudah ngomongi tentang Sweet Party Palembang yang merupakan jasa dekor ya. Mungkin ini termasuk pionirnya Cek yo, pionir jasa dekor di Palembang. Nah, kali ini kita geser sedikit lagi ke usaha berikutnya, usaha yang baru ya, baru berapa nih? Baru 4 tahun. 4 tahun. Goyor. Dapur Mama Acel ini. Ini awalnya tuh jual tadi minuman kan? Iya. Nah, terus produk-produk berikutnya itu mengikuti tren apa yang sedang viral. Nah, selama Cek jualan itu ya, yang di Dapur Mama Acel ini, apa sih produk yang menurut Cek ini paling, maksudnya peminatnya paling banyak gitu? Paling banyak itu di puding buah. Puding buah. Itu sampai berapa tahun tuh kira-kira bertahan produk itu? Atau sampai sekarang masih bertahan? Masih, kalau ada yang mau order masih. Masih ya? Mm-mm. Oh, berarti itu peminatnya banyak ya? Banyak. Banyak. Untuk ulang tahun kan. Kadang yang bosan sama cake beralih ke puding buah. Puding buah. Dia itu kan butuh ulang tahun. Heeh. Bisa juga. Itu si puding buah itu yang paling apa ya namanya, everlasting kalau Iya. bertahan Bertahan. sejauh ini dari semua makanan viral yang pernah dibuka open order pre-ordernya, itu yang paling bertahan. Terus yang menurut Cek yang paling ini viral tapi peminatnya dikit, apa tuh yang pernah dijual? Jualan waktu itu kayak jualan wonton kayak itu sih Wonton. nggak terlalu ya. Nggak terlalu. Peminatnya kurang ya. Ya kurang. Tapi selama jadi yang dipertahankan sampai sekarang nih produk apa Cek yang untuk Dapur Mama Acel ini? Puding buah, made by order kan, sama order baru dibuatin. Terus yang baru kemarin itu apa ya, kayak cheese squid itu. Cheese squid itu ya, cheese squid itu. Kayak cheesecake tapi dari biskuit itu ya? Iya. Itu. Terus apa lagi tuh yang sekarang? Banana puding. Banana puding. Udah sih itu aja Mbak. Itu yang itu sekarang yang masih dipertahankan menunya. Tapi ini ada jadwalnya nggak sih Cak, ganti-ganti apa makanan ini, atau per 3 bulan aku ganti menu nih, 3 bulan aku ganti menu? Sebenarnya tuh sih kan ngikutin viral ya. Terus juga ngikutin kalau misalnya kayaknya pengen open order, ya open order langsung buka kayak gitu. Langsung buka. Oh, tergantung mood juga nih Mbak. Iya. Tergantung mood ya. Tapi kalau hampers pasti. Hampers pasti tiap tahun itu ya. Tiap tahun itu. Nah, ini ngerintisnya kemarin tuh dari tahun 2022 itu kenapa sih Cek? Karena apa latar belakang ngerintis usaha Dapur Mama Cel ini? Ya karena sebelum nikah kan udah biasa kerja ya, cari cuan. Jadi kalau di rumah tuh rasanya nggak ngelakuin apa-apa tuh Mbak, bosen. Biasanya cari uang gitu ya. Udah karena udah kebiasaan tadi. Udah kebiasaan dari muda. Iya dari muda udah biasa cari uang ya. Manfaatin lah kalau jualan dari rumah, dari online kayaknya jualan ini aja dari rumah. Manfaatin sosial media online. Selama berjualan di Dapur Mama Acel ini apa sih tantangan terbesarnya? Waktu sih. Waktu. Kenapa tuh? Ya kadang kalau misalnya kayak udah open order ya, tapi ada halangannya ya, namanya
punya bocil ya. Proyeknya banyak bocil. Iya. Jadi kadang ditunda dulu, besok ya ready-nya gitu Oh, sih. gitu. Sempat beberapa kali kayak gitu memang. Jadi kalau mau open order tuh nunggu udah siap bener. Karena kalau sudah open order tuh yang biasa beli tuh ya Mbak ya, biasanya kan beli lagi gitu. Berarti emang kan nungguin ya? kayak kemarin aja terakhir kan, kapan open order lagi yang banana puding itu kan, kapan open order lagi, nantilah nunggu timingnya, nunggu waktunya gitu kan. Nah, tapi di dapur Mama Cel ada gak sih menu andalan yang bener-bener ini tuh kayak ini gak akan pernah digeser di aku open order ini gitu. Ya itu tadi puding buah tadi. Puding buah itu ya, itu ciri khasnya berarti Iya. ya dari dapur Mama Cel ini. Terus ini gimana sih ngejaga proses selama kualitas selama open pre-order itu kan kayak kata Cak Desi tadi, ini tuh kadang ada hambatannya nih, gangguan nih. Takutnya kan bahan udah disiapin, tiba-tiba gak jadi buat karena satu hal apa itu. Itu gimana cara ngejagainnya? Kalau misalnya memang misalnya nih open order nih hari ini, besok nih, tapi ternyata nggak bisa kan ya, diinfoin lagi aja. Kebanyakan sih yang pesen itu emang teman-teman deket sih Mbak, memang. Kalau makanan ini, kalau teman-teman itu yang kayak kita di WA ya, itu pasti kalau sudah beli misalnya enak nih pasti balik lagi. Lain kalau sama dekor kan, kalau dekor kan dari mulut ke mulut ya gitu kan, orang lain semua lah maksudnya kan. Tapi kalau kebanyakan selama saya buka dapur Mama Acel ini emang benar-benar temen-temen sih yang order kebanyakan. Nah terus itu gimana sih cara nemu ke ide-ide apa nih yang bakal aku buka lagi nih seterusnya apalagi nih ya. Tapi berapa kali sih Cek kalau dalam setahun dalam sebulan sebulan ganti menu itu kapan berapa kali sih biasanya? Ngikutin yang viral sih, kalau lagi viral banana puding ya, sebulan itu banana puding. Bisa sebulan tuh banana puding. Misalnya viralnya keju lumer, iya. Oh berarti on demand ya. Iya. Tergantung. Cuman yang itu tuh tetap banana puding sih, yang selalu kalau orang mau order ya oke, dibuatin kayak itu. Nggak Karena harus bahannya nunggu viral. Itu sediain bahan juga di bahan mentah di rumah, stok gitu. Kalau stok sih enggak. Cuman kalau misalnya ada yang mau order ya kita langsung gas. Langsung cari ya. Langsung cari. Apa emang jual Palembang teh? Begesit. Begesit, iya, saset ya. Saset langsung. Terus pelanggan Mama Cel kan rata-rata dari teman nih. Banyak kan dari teman. Dari teman. Ada gak sih teman yang komplain atau ngasih kritik itu kayak, aduh, karena sih ini udah enak, atau cak mano ini kurang. Kalau itu sih belum paling pernah. kadang pernah waktu itu banana puding ya, teman sih emang pesen. Des kasih saran ini biar pudingnya kan itu kan kalau banana kalau puding buah itu kan dia goyang-goyang lembut kan namanya puding ya. Jadi waktu pas baru-baru bikin bikin puding buah itu kami belum tahu kalau ada yang untuk pinggirannya itu biar dia nggak jatuh, nggak rentan. Mikanya tuh ya. Iya, yang nggak rentan itu ya, nggak rentan goyang itu ya. Oh iya, itu aja sih dikomplain, pakai yang itu, dikasih tahu kan atau oleh teman sendiri, yang itu aja sih. Oh, tapi itu kritiknya membangun sih. Iya, itu kritik yang membangun, kritiknya. bukan yang Jadi tahu kan. bukan yang menjatuhkan tiba-tiba. Udah enak lagi sama kon. Alhamdulillah enggak pernah. Alhamdulillah pernah. Berarti suportif juga temennya. Iya. Itu rezeki juga tuh termasuk tuh. Iya, Teman benar. suportif itu rezeki. Nah, tapi biasanya pelanggannya mesen untuk apa bae sih? Cek deh sih. Untuk acara ada pernah yang dia pesen puding, aku mau pesen puding kecil-kecil tapi untuk catering akikah nih, kan menyanding nih kan. Pernah enggak sih itu? Enggak pernah sih. Malah pernah orang mau pesen puding kecil-kecil itu untuk hampers. Oh, untuk hampers. Nanti tolong di packingin kayak hampers ya, kayak gitu aja sih. Start berapa sih jual harga hampersnya puding ini? Kalau Cek puding buah itu 150. 150. Itu Iya. isi berapa itu? Itu kalau yang besar itu yang ukuran diameter 20. Tapi kalau yang kecil-kecil itu yang 250 mili dalam satu kotak itu 6 isinya. Itu yang puding tadi ya? Iya, puding. Hampersnya. Terus selain hampers puding, apalagi nih hampersnya ya? Ya hampers Idul Fitri, Idul kayak yang Fitri. sekarang lagi Yang berjalan sekarang, ini. Yang piring ya isinya? Iya, piring, snack. Itu start berapa harganya tuh? Kalau yang kami jual sekarang ini platform 200. 200 Iya. ribu. Kalau yang 100.000 ada, tapi kita nggak pakai piring. Oh. Isinya tuh snack semua. Snack semua. Iya. Oh. Berarti untuk event lebaran ini harga yang paling murah itu untuk hampers 100.000 ya? Iya, 100.000. platform 100.000. Yang paling mahal? Yang paling mahal ada di 250
40-an. Tapi kemarin itu ada juga yang pesen made by order lah ya, hampersnya untuk kantor. Kami mau budget yang sekian, budget yang 700.000, bisa nggak dibuatin? Bisa. Ya kita buatin. Menyesuaikan, berarti isiannya lebih banyak kan dan lebih bagus lah gitu, lebih kayak piring kan biasa 2 nih, kalau yang aku jual kan bisa 2 Mbak ya. Kalau dia minta budget yang 700 ya 1 set. Bener-bener satu set bener ya. Iya 1 set bener, nyesuaiin budget dari dia bisa. Tapi kalau piring kan nyusunnya agak susah, Cek. Iya bener. Natanya, oke lah, piringnya memang mudah nyarinya. Iya. Natanya ngedekor itu susah. Itu dikenain charge lebih gak sih? Enggak sih, udah masuk di harga Udah semua. harga masuk situ. Itu kan kayak Iya. ditumpuk tuk tinggi kayak menara. Iya, itu saya minta bantuan suami. Soalnya agak Itu susah. kalau background di belakangnya tuh goyang-goyang geol-geol itu hancur. Hancur, bener. Itu. Jadi bisa request juga on Bisa. budget. Misal nih Bisa. Cek, itu kan tadi dari 100 sampai 200 nih. Ini yang 250 kan. Yang Cek ready itu bisa ready kan? Bisa. Bisa ready. Misalnya aku nih request mau Cek, aku yang tengah-tengah bela 150 bisa enggak Cek itu? Request. Mau budgetin segitu? Iya, budget bisa. Bisa juga. Ini kemarin ada yang telepon mau budget 100.000. 100.000. Enggak apalah, piringnya 1 aja ya, nanti aku cariin dah. Oke lah, Oke lah hari ya. nanti cariin yang sesuai budget Sesuai kan. budget, Bisa. bisa. Oh, made by order. Jadi itu tapi Hamin berapa sih bisa pesen kalau made order kayak gitu? Hamin 3 bisa. Hamin 3 bisa. Bisa. Cepet ya. Cepet, Satset ya, bener. bener. Kesempatan tidak datang 2 kali. Ya, kita Set pokoknya. tangkap kesempatan ini. Itu, enak. Berarti enak juga ya, Cek, ya jual hampers bisa pesen-pesen order by custom kayak gini. Menarik nih. Bisa. Tapi buat ini selama jual hampers ini kendalanya apa sih yang paling susah? Apakah nyari bahan baku atau apa nih? Yang susah itu misalnya kita udah stok piring sekian, ternyata yang order misalnya melebihin ya. Nah terus piring tadi kan beda nih motifnya, mau dicari lagi. Ya kalau masih ada. Kalau nggak habis ya ngomong sama customernya dengan berat hati, Mbak piringnya misalnya ada sekian, mau nggak yang 2-nya piringnya segini gitu. Beda motif ya. Itu yang susah. Makanya. Selama jualan hampers ini yang paling best seller apa sih? Yang best seller tuh kebanyakan yang modelnya ya. Modelnya. Yang itu ada piringnya. Ada piringnya. Mau yang tinggi customer itu. Oh, dibuat tinggi Ya, dibuat tinggi. Oh, jambul Katulus Timus hari ini kalah nih kayak tinggi. Setinggi harapan orang tua lah ya. Berat. Beban sih. Iya. Itu yang si piring itu. Itu harganya berapa tadi? 250. Isi berapa piring itu? Isinya 2 tapi yang besar-besar. Tapi yang besar-besar. Terus wadahnya apa biasanya dipakai? Kita bawanya keranjang. Oh, keranjang. Jadi bisa dipakai lagi. Oh, berarti bukan cuma yang sekali pakai. Iya, ada yang kardus ya. Kardus. Itu enggak kita pakai yang keranjang karena dapat masukan juga dari customer aku kan. Des kalau bisa yang bawanya keranjang jadi bisa dipakai lagi, enggak kebuang. Ya jadi enggak cuma yang sekali pakai kardus itu tiba-tiba udah selesai dibongkar. Bongkar. Sayang juga sih. Iya, sayang. Karena kan juga kardus kan lumayan ya mahal ya buat tebal. Jadi keranjang, storage box lah. Storage box berarti dari setiap perintilan hampers itu berguna. Berguna. Dari atas sampai bawah, dari bawah Berguna sampai semua. atas semua. Bisa dipakai galau. Bisa dipakai galau. Bener itu. Mereka selain mesen buat lebaran, ada lagi gak sih misalnya pesan buat acara kantor itu? Belum sih. Belum pernah. Belum. Ya? Belum pernah. Tapi ada gak selama jualan hampers ini ada pengalaman menarik atau berkesan selama menjalankan usaha? Berkesan ya. Nggak ada, ada sih ya, senengnya tuh rame orderan lah. Kalau untuk berkesan yang baik tuh ya rame orderan itu ya, kayak tiba-tiba diborong nih, budgetnya 700.000 mau 7 pieces itu kan seneng ya, berkesan banget ya Mbak. Selain kita rame itu kan bisa menambah kreativitas lagi. Dia mau yang kayak gini jadi kita cariin sesuai dia kan, dapat model baru lagi gitu. Sekarang kalau udah pernah Macel buat hampers ini udah punya tim atau masih kelola dewek nih? Sama suami masih. Masih by myself ya. Iya. Apa aku sendiri. Iya, nggak pakai tim kami. Belum pakai tim. Belum. Tapi kita doakan semoga mungkin kedepannya ini lebih besar lagi, jadi udah rekrut tim nih ya. Iya, amin. Sampai ada toko ya. Sampai ada toko. Amin, kita doain deh. Amin ya.
Strategi yang dilakukan apa sih biar usaha ini terus berkembang? Karena kan ini dari 2022 nih. Itu pasti ada peningkatan terus dong dari tahun ke tahun. Apa nih peningkatan ya? Peningkatannya sih kalau untuk yang di dapur Mama Acel ya, Iya, rajin promosi. Rajin promosi. Terus kalau kita jual di makanan itu ya harus enak lah ya, bahannya premium. Jadi orang kan kembali lagi gitu. Itu aja sih. Memang kendalanya tuh ya pembuatannya itu lah Mbak. Open PO-nya itu Open PO. tidak tiap hari gitu. Tiap hari. Dan tergantung keadaan juga. Keadaan. Iya benar. Ada enggak sih rencana buka cabang atau memperluas usaha lagi selain ini kan ada 2 nih usaha nih. Apakah ada rencana lagi buka usaha yang lain selain ini? Belum ada sih. Belum. Jadi masih fokus Mau 2 ini aja. fokus di 2 itu aja rencananya. Yang pertama dekor ya. Dekor, Semoga aja bisa lebih besar ya di kayak dekor nikah ya, pelaminan itu kan lumayan ya Mbak ya. Pengennya yang dekor. Jadi punya kayak apa? Aisan itu ya. Iya. Aisan. Kita doain deh. Amin. Biar apa ada jalannya Iya. gitu ya. Modalnya ya. Modalnya juga sih ini karena kita tahu lah dekor tuh pakai sofa, pakai Iya. bunga itu mahal. Itu bunganya itu loh Mbak. Yang mahal. Mahal banget, emang kayak kelet kecil ya. Iya. Tapi banyak banget ngabisin Iya, setangka ini. yang artificial tuh bisa 50.000. Iya. Bayangin satu dekor ukuran 3x4 meter. Hitung lah deh, aku udah galak ngitungnya. Iya. Tapi Kak, ini kan kita kan udah Cik Desi kan kita udah mau selesai nih, udah di jam 12 ini. Iya. Apa sih yang motivasi dari Cik Desi buat nerusin usaha ini? Karena kan apalagi yang dekor ini udah lama nih dari 2017. Apa yang sampai sekarang masih bertahan motivasinya? Motivasi untuk usaha ini ya. Usaha ini. Pertama itu motivasi untuk buka dekor ini ya membantu inilah ya, pendapatan keluarga lah ya. Terus juga ini kan usaha emang udah dari muda, dari zaman-zaman belum nikah kan, untuk menambah kreativitas sendiri juga. Terus motivasinya kalau untuk saya sendiri ya semoga bisa lebih besar lagi, dekornya lebih meningkat lagi. Amin. Kita doain deh. Kalau untuk para Gen Z yang mau buka usaha, manfaatin sosial media ya. untuk promosi. Terus fokus sama satu bidang dulu. Usaha itu dimulai dari hobi sih sebenarnya. Kalau misalnya kita hobi, kalau kita hobi itu enak jalannya kalau misalnya mau buka usaha kan. Jadi kita nggak males-malesan. Yang pasti manfaatin sosial media. Usaha tuh harus fokus lah, satu bidang dulu lah. Satu bidang dulu, nanti kalau udah settle baru tambah lagi. Ya, terus tuh ya hobi tadi. Kalau hobi insya Allah berjalan. Senang juga sih kan. Iya. Nah, ini buat pendengar nih yang mungkin pengen tahu nih cara memesan atau pengen tahu lebih lanjut tentang dapur Mama Acel sama Sweet Party ini, cak mana cara ngehubunginnya? Bisa via Instagram di @sweetpartypalembang, Sweet Party Palembangnya PLG ya. PLG, atau bisa nanti di situ di bio ada WhatsApp. Ada WhatsApp itu. Kalau yang dapur Mama Acel apa tuh Instagramnya? Instagramnya @dapurmamacel. Mama Acel. Di situ juga nanti di bionya itu ada WhatsApp. DM juga kita fast respon kok. DM juga pas respon. Iya. Jadi kalau misalnya males nak nge-WA bisa Iya, langsung DM bae. DM Kadang-kadang bae, dak kayak, apa-apa. "Ay, dak lemah aku nak WA nih." Gitu. Satset lah intinya ya. Satset itu. Apapun itu pokoknya di WA di respon, di DM juga di respon. Iya, benar. Itu jadi dulunya di @mamacel sama @sweetparty Party Palembang PLG, Sweet Party PLG. Itu kalau misalnya buat dodol pengen tahu atau pengen pesen lebih lanjut. Nah, tapi ini ada promo enggak sih sejauh ini ada enggak kira-kira? Kalau dekor kita pasti ada promo. Nah, ada promo dulur-dulur. Kadang potongan 10%. Nah, lumayan. Apalagi kalau cepet DP cepet dikasih promo. Walaupun kita promonya bulan Mei, dia Iya. pakai acaranya untuk April. Misal kita lagi ngadain promo Mbak ya di Iya. Mei ya. Nah, tetap boleh dia kalau sudah DP di Mei tetap berlaku kalaupun acaranya berlaku. untuk April. Nah, Cak itu. menariknya jadi pantengin Instagramnya yang Sweet Party Palembang tadi. Siapa tahu kan kita butuh jasa dekor, ada promo pas nian.
walaupun butuhnya masih ya sebulan 2 bulan lagi Sebulan nggak 2 bulan apa-apa lagi lah. ya, kebalik tadi maksudnya April untuk Mei. Sebulan 2 bulan lagi nggak apa-apa lah, Nggak masih apa-apa, bisa. masih bisa. Yang penting DP dulu. Iya. Deal kelar dulu tanggal tuh. cara. Soalnya kalau tangga tidak fix, kita kan takut tumburan Iya. sama yang lain. Jadi Kita belum punya tim, nggak bisa kan kalau Iya. satu hari paling cuma bisa 2 dekor. kita utamakan yang DP dulu lah Iya, ya pastinya. benar. Jadi itu dolernya kalau misalnya pengen tahu info lebih lanjut atau pengen pesen, pengen kepo-kepo bisa langsung ke Instagram @mamacel sama Sweet Party Palembang. PLG Palembang, jangan lupa ke situ ya. Nah, karena ini kita sudah jam 12 nih. Nggak terasa kan kurang lebih hampir sejam ini. Perbincangan kita bersama Cek Desi, owner dari Dapur Mama Cel sama Sweet Party Palembang. Nah, terima kasih juga sudah hadir ya Cek ya, sama-sama. yang telah berbagi cerita inspiratif tentang perjalanan usahanya, kreativitasnya sama semangatnya tuh, wah itu semangatnya. yang kita tuh bisa ngerayok ke tiap momen tuh dengan ya karya. Karena kan hasil tangan dewek loh ini. Ini jasa loh, bukan yang kayak jadi beli barang bukan baik gitu. Jadi semoga kisah ini bisa jadi inspirasi juga buat semua, khususnya para pelaku UMKM yang mungkin masih mikir nih apa ya usaha berikutnya. Ini mungkin bisa jadi inspirasi juga. Tapi nambah saingan ya, enggak apa-apa. Rezeki sudah ada yang atur. Iya. Untuk UMKM terus berinovasi, berkarya dan berani mulai langkah dalam dunia usaha. Dan buat dolor yang pengen tahu lebih lanjut lagi tentang Dapur dan Mama Cel dan Sweet Party ini bisa kunjungi media sosialnya tadi yang sudah disebutin @Dapur Mama Cel dan Sweet Party PLG. Di situ juga sudah ada kontak yang telah disediakan. Nah, karena kita sudah jam 12 ini Cek Iwan pamit dulu, undur diri dari ruang dengar di teras UMKM Lokak kita nih. Tetaplah bersama kami di Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Jangan kemana-mana karena setelah ini kita masih ada acara-acara berikutnya. Demikian tadi Teras UMKM Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.